Ya, Shalom, saudara-saudara. Saya sedang berada di gereja Santo Yohanes, tempat Rasul Yohanes dimakamkan di kota Efesus. Dan saya akan membacakan Wahyu pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegangi ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Engkau tetap tabah, sabar, menderita karena namaku dan tidak mengenal lelah. Meskipun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Masih sampai ayat yang ke-7, tapi cukup sampai di situ. Yang mau dikatakan dari firman Tuhan ini adalah Efesus, kota yang sangat besar, lebih besar malah dari kota di Pergamus sekalipun. Dia kota yang jauh lebih besar dari eh, kota Pergamus, dan dia juga memiliki eh, apa namanya, rute tempat di mana menuju ke Roma sekalipun akan menjadi tempat melalui banyak orang. Efesus tempat singgah oleh banyak orang. Jadi Efesus juga disebut sebagai kota para martir. Mengapa? Karena kalau mereka mau dihukum di Roma, orang-orang akan melewati Efesus. Di kota Efesus lah orang-orang tangisi mereka, orang-orang doakan, orang-orang teguhkan, orang-orang mampukan mereka lakukan pendampingan supaya uh, mereka benar-benar dikuatkan untuk menghadapi kondisi yang tidak mudah itu. Nah, Bapak Ibu, yang menarik sesungguhnya dari kota Efesus ini adalah saya perlihatkan beberapa view-nya ya, biar ini. Kalau yang batu bata ini masih asli, atau bisa juga kalau mau ke tempat yang lain. Itu juga kelihatan masih luar biasa. Ada di daerah sebelah sini masih bagus. Oke, saya lanjut ya. Apapun dari Efesus, kebajikan mereka, ketulusan mereka, kekuatan mereka, yang paling fatal mereka berhadapan dengan penyembah Dewi Artemis. Wah, juga Dewi Bulan, yang biasa disebut dengan Dewi Bulan. Itu nggak mudah sebagai jemaat Efesus. Belum ada gereja, Bapak Ibu, masih rumah-rumah biasa, dan mereka ada di situ di tengah tekanan penyembahan berhala. Dan seperti jemaat yang lain, mereka kuat, mereka teguh. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mencelah mereka ada di ayat yang keempat. Meskipun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kekuatan iman mereka miliki, kemampuan untuk tetap bertahan di tengah goncangan besar ajaran-ajaran sesat, bahkan penyembahan Dewi Artemis yang begitu kuat. Orang mau mencari kedamaian lewat penyembahan ilah yang lain. Oh, mereka mampu kalahkan. Tapi ternyata ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Kepedulian satu dengan yang lain sirna. Mengasihi Allah itu kasih yang mula-mula ada dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Kemungkinan besar mereka bertumbuh luar biasa dengan iman percaya kepada Tuhan, tapi peduli pada sesama mereka hilang. Atau apapun, saya nggak tahu. Tapi yang pasti Tuhan mencelah mereka karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Yang saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu Saudara. Semakin besar gereja, semakin besar persekutuan, kadangkala semakin kecil kepedulian. Mungkin itu yang mau berupaya disampaikan Tuhan Yesus kepada Efesus ini. Semakin besar persekutuan, semakin luas pelayanan, malah justru semakin kurang kepedulian pada satu yang lain. Maka kritik besar ini disampaikan kepada Efesus. Saya mau menyampaikan hal yang sama kepada Bapak Ibu, untuk juga autokritik kepada semua pihak, siapapun gereja Tuhan. Ketika hidup pertumbuhan iman luar biasa dahsyat, Tuhan memberkati jumlah warga jemaat berlipat kali ganda misalnya.
persekutuan itu menjadi bertumbuh hebat dan besar, satu hal, jangan pernah hilangkan kasih mula-mula. Kasih itu ada dua hal, mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama. Cross, salib. Kita diingatkan, belajar tetap punya kepedulian kepada sesama. Bagaimana mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan sesama, tetapi sesama manusia yang kelihatan tidak engkau kasihi. Kasih mula-mula adalah kasih yang sungguh kepada Allah, tapi juga kasih mula-mula adalah kasih dan kepedulian kepada sesama. Mereka mungkin hebat secara rohani, secara spiritual, tapi mereka kehilangan kepedulian satu dengan yang lain. Kiranya Bapak, Ibu, dan saya tidak didapat kehilangan seperti Efesus. Saya Pendeta Nyoman Jepun, Tuhan berkati saudara. Haleluya, amin.